Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di alur cerita Sioyan, masih di pegunungan naga Void kuno, di mana Sioyan masih retreat. Kita langsung saja ke ceritanya. Sebelumnya, nyimak kalian alur ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1311, Patua Mang. Jiwa di antara alis Xiaoyan bergetar saat dia melihat 10 petir hitam pekat itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan mengubur hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiaoyan tidak mengenali sosok menyedihkan yang dikejar oleh petir hitam pekat dan dia juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam pekat di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiaoyan mengerti bahwa jika dia menyentuh sedikit petir hitam pekat itu, bahkan tidak ada bagian dari dirinya yang akan tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang membawa kesedihan. Tidak disangka bahwa saya benar-benar menemui masalah seperti itu di dalam kolam petir ini. Xiaoyan melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Banyak gambar jejak terus-menerus muncul di belakangnya. Namun, sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukannya. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan diam-diam berteriak adalah bahwa orang ini tidak melarikan diri ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang itu mengejarnya. Sialan, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiaoyan tanpa sadar mengutuk saat dia merasakan tekanan menakutkan yang mengalir dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari penolong untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Namun, jelas bahwa dia melebih-lebihkan Xiaoyan. Teman di depan, sementara Xiaoyan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja akan berbicara ketika dia menjadi tertegun. Bintang 5 Douzun, apakah ini benar? Anda benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan ini. Apakah kamu yakin? Xiaoyan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, namun orang ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiaoyan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan. Dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan kecil, sudut matanya menangkap sekilas sosok manusia di sampingnya. Pemilik sosok ini tampak cukup tua. Kepalanya ditutupi dengan rambut putih. Jubahnya sebagian besar compang camping. Jelas, mereka dihancurkan oleh petir. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa agak terkejut adalah bahwa orang tua ini masih menunjukkan keaktifan bahkan dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak tidak menyebabkan banyak kerusakan. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Saya ingin tahu dari mana ahli tersembunyi ini berasal. Petik 2. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melalui hati Xiaoyan saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang dapat mengatakan bahwa orang tua ini bukanlah orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, di mana bahkan Xiaoyan tidak berani menjelajah. Selain itu, dia dengan mudah bisa mengejar Xiaoyan bahkan setelah Xiaoyan kabur dengan seluruh kekuatannya. Orang bisa melihat bahwa kecepatan dan kekuatan orang tua ini jauh melampaui Xiaoyan. Namun, Xiaoyan saat ini tidak dapat membentuk minat sedikit pun dari mana ahli yang tampak menyedihkan ini berasal karena dia bisa merasakan petir hitam gelap itu mendekat. Apakah ini benar? Hal-hal, sialan di belakang itu terlalu cepat, bukan? Lupakan, teman kecil, aku yang dulu harus pergi dulu. Orang tua yang menyedihkan itu secara alami merasakan ini juga. Dia mengeluarkan teriakan aneh, dan ruang di depannya berubah saat dia memasukinya. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Bajingan tua, Xiaoyan sedikit tercengang saat melihat lelaki tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiaoyan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang sebagai hasilnya. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya gemetar. Sayap tulang menjulur di belakangnya. Sayapnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu, dia melarikan diri tanpa menoleh. Setelah melepaskan kecepatannya hingga batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiaoyan secara bertahap lolos dari petir hitam pekat. Namun, dia tidak berani terlalu lambat.
Mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, dia melihat bahwa dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiao Yan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan masih melekat di wajahnya. Sulit membayangkan akhir menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat. Tidak disangka, kolam petir tidak simen yang saya bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah tenang, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar? Anda pikir hal-hal itu menyebabkan saya yang lama melompat-lompat? Jika aku tidak takut melakukan sesuatu akan menimbulkan kerusuhan di dalam kolam petir ini, diriku yang dulu akan lama menghancurkannya. Petik 2. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika sebuah suara aneh meledak di samping telinganya, menyebabkan dia memulai. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata lelaki tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat lelaki tua ini. Namun, karena kekuatan menakutkan pihak lain, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya. Dia mengubah topik dan bertanya, apa itu? Sekelompok monster petir yang memiliki beberapa kecerdasan, orang tua itu mengerutkan bibirnya dan menjawab. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan mendapatkan kecerdasannya sendiri jika ada untuk waktu yang lama. Medan tempat ini unik dan kilat telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak aneh jika beberapa makhluk yang tidak biasa dilahirkan. Mata Xiao Yan menyapu pria tua ini, yang tampak sengsara. Hatinya mendapatkan hasil yang mengejutkan. Tak terduga untuk bertemu dengan ahli tertinggi dari kelas seperti itu di dunia kosong ini. Namun, orang ini, yang berulang kali mengatakan, apakah ini benar, tampaknya memiliki karakter yang mengerikan dan hampir menyebabkan dia mati. Hihi, anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak bisa, kamu cukup cepat. Awalnya, saya berpikir untuk membantu Anda, tetapi Anda tiba-tiba melarikan diri. Orang tua itu menggosok kedua tangannya dan tersenyum saat berbicara. Aku hanya beruntung. Sudut mulut Xiao Yan terbuka, tapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup yang jauh di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang bisa menyerapnya, itu adalah makanan yang sangat bagus. Sepertinya kecepatan Anda cukup bagus. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Orang tua itu tertawa. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Masuk ke bagian dalam. Lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak yang bisa membunuhnya. Tidak apa-apa ketika dia tidak menyadarinya di masa lalu. Sekarang setelah dia menyadari keberadaan mereka, dia tidak akan lagi melangkah ke tempat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, sekilas memandang orang tua ini dan Xiao Yan tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini, Xiao Yan benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Apakah ini benar? Keberanian anak muda saat ini benar-benar tidak bisa. Orang tua itu tanpa sadar meringkuk mulutnya saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia dengan malas berkata, namun, ini adalah takdir yang kita temui. Nama keluarga saya Mang. Namun, sepertinya orang kecil sepertimu tidak akan tahu nama diriku yang dulu. Petik 2. Nama keluarga Mang. Xiao Yan berpikir sejenak, tetapi tidak menyadari ahli pamungkas seperti itu. Sepertinya para ahli sejati dari wilayah Central Plains tidak menonjolkan diri. Generasi muda yang bodoh. Melihat Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Suara angin membelah tiba-tiba bergegas dari jarak yang sangat jauh sementara Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, suara yang jelas ditransmisikan, adik Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Anda adalah seseorang dari suku naga Void kuno. Orang tua bermarga Mang itu sedikit terkejut saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiao Yan dengan heran, merasa sedikit aneh bahwa manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno.
Lupakan, karena ini masalahnya, aku yang lama akan pergi. Teman kecil, penampilanmu tidak buruk. Namun, ada terlalu banyak celah antara kamu dan aku yang dulu. Kamu harus bekerja keras. Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya pada Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, lelaki tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiaoyan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hei King yang mendekat. Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuh Anda memiliki segel naga yang ditempatkan Kaisar Naga Agung pada Anda. Kalau tidak akan mudah menemukanmu. Hei King menghela nafas lega dan berbicara ketika dia melihat Xiaoyan aman dan sehat. Saya mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, saya keluar sendiri. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara detail. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, latihan saya hampir selesai. Kita harus kembali. Baiklah, aku akan menjadi sangat bosan karena tinggal di tempat ini. Hei King bersukacita saat mendengar bahwa Xiaoyan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk saat cahaya melonjak dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiaoyan bergerak bergegas ke atas kepala naga itu. Setelah itu, raungan naga bergema dan sosok cahaya berubah menjadi kilatan, yang bergegas pergi. Dalam sekejap mata, itu telah menghilang di tepi alam kosong. Segera setelah Xiaoyan dan Hei King pergi, fluktuasi lain muncul di angkasa. Sosok tua muncul. Itu adalah orang tua dengan nama keluarga Mang sebelumnya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah di mana Xiaoyan pergi. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Xiaoyan, nama ini tampak sedikit familiar. Gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Bersambung.